Hello Cinema Lovers dimanapun kalian berada. Di channel 3RK kali ini kita akan menyaksikan film terbaru keluaran Marvel yang tentunya sudah sangat ditunggu-tunggu Cinema Lovers. Film yang berjudul Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini merupakan seri ketiga dari seri Ant-Man yang bercerita tentang keadaan keluarga manusia semut setelah Endgame berakhir dan juga menyingkap rahasia dunia kuantum di mana mereka menemukan Janet pada Ant-Man seri kedua yang ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Ada banyak rahasia yang diungkap di sini, dari rahasia keluarga yang melibatkan Janet dan juga Cassie sampai rahasia episode terakhir Ikatan Cinta. Film dimulai dengan sedikit kisah flashback jauh sebelum seri manusia semut kedua terjadi, yaitu saat Janet terdampar di dunia kuantum, di mana dia diselamatkan oleh seorang pria misterius saat diserang monster dunia kuantum. Bila kita lihat ke belakang, Janet pernah bercerita tidak ada apa-apa di dunia kuantum. Isinya cuma lorong-lorong abstrak seperti yang kita lihat ketika Avengers melakukan perjalanan antar waktu di film Endgame. Terus kalau gitu siapa pria misterius ini? Terus monster-monster itu juga cuma halusinasi? Atau jangan-jangan Jin Tomang penunggu dunia kuantum? Mari kita lihat sama-sama temukan jawabannya dalam film Manusia Semut dan Perempuan Lebah kali ini dalam episode Quantumania. Setelah berpisah dari Avengers di cerita Endgame, kehidupan Scott si manusia semut berubah 180 derajat. Kita bisa membayangkan bagaimana kisminnya Scott di Ant-Man 1. Buat beli kuota aja harus nyuri baju dulu di rumah si Hank. Tapi sekarang sangat jauh berbeda berkat aksinya menjadi tokoh kunci di Endgame. Sekarang Scott jadi orang terkenal, punya penggemar di mana-mana, dari balita sampai manula. Bahkan jadi karyawan terbaik abad ini di Baskin Robin tempat ia dipecat dulu. Lalu bagaimana keadaan si wanita lebah? Hope kini asik pulang pergi kerja terbang pakai kostum lebahnya. Kini dia sukses tidak hanya menjadi wanita karir, tapi juga menjadi aktivis lingkungan melalui perusahaan ayahnya yang kini ia ambil alih. Yang sekarang berubah nama menjadi Pim Van Dyne Foundation yang aktif dalam perubahan global. Tidak hanya bergerak di bidang riset dan teknologi, tapi juga reboisasi, rumah tanpa DP, sampai sembako murah. Selain itu, penampilannya kini semakin cihui dengan rambut pendek yang mengingatkan kita pada mantan yang tidak pernah kita miliki. Nyeri tuh, nyeri. Oh, ternyata Scott kini juga menerbitkan buku biografi dirinya yang berjudul Look Out for the Little Man, yang artinya dilarang merokok. Mamam, ulah ngudun. Pada suatu kesempatan saat mengisi acara di sebuah event jumpa penulis, di mana Scott tidak hanya menandatangani bukunya, tapi juga membacakan isi bukunya kepada para fans. Scott tiba-tiba mendapatkan telepon dari penjara. Ternyata Cassie, istrinya yang sekarang beranjak remaja, dan sekarang dia masuk penjara karena menentang polisi yang sedang mengusir para tunawisma dari perkemahan mereka. Para tunawisma ini adalah orang-orang yang kehilangan tempat tinggal karena peristiwa blip di cerita Endgame sebelumnya. Di perjalanan pulang dari penjara yang ditemani oleh Hope, Scott sibuk menasihati Cassie tentang aktivitas yang berbahaya. Apalagi Cassie juga ketahuan mengecilkan mobil patroli polisi menjadi sebesar mobil mainan. Scott sepertinya sudah tahu kalau anaknya bukan kali ini saja menggunakan cairan Pim partikel meskipun ia melarangnya. Tapi Scott terkejut ketika tahu bahwa putri semata wayangnya juga memiliki kostum manusia semut seperti dirinya dan naga-naganya. Bila dilihat dari gerak-gerik Hope sepanjang perjalanan, bukan hanya Cassie saja yang menyimpan rahasia dari dirinya. Yeay! Saatnya family time. Seluruh anggota keluarga manusia semut berkumpul di rumah Hank sambil makan malam bersama. Mereka membicarakan banyak hal, terutama tentang Cassie yang ternyata sudah 2 kali masuk penjara, yang membuat Scott terkaget-kaget.
Dan benar saja rahasia Casey dan kostum supernya ternyata karena ulah Hank, Janet, dan Hope. Mereka menyayangi Casey bahkan cenderung memanjakannya. Terlebih lagi Hank yang sekarang punya panggilan baru yaitu kakek. Pada bagian ini kita menjadi tahu bahwa Scott sudah lama meninggalkan aksi superhero-nya semenjak disibukkan dengan buku biografinya. Dan juga menikmati keindahan hidup yang dulu tidak ia miliki. Tapi Casey tidak menyukai hal itu. Sebagai seorang idealis, dia ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia apabila memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dan buku sang ayah yang berjudul Menjaga Orang-orang Lemah sangat tidak sesuai dengan apa yang dilakukan sang ayah. Karena baginya, sang ayah punya kemampuan untuk berbuat banyak. Lebih dari sekedar penulis buku. Dan di bawah bimbingan kakek Hank, dia berhasil mengembangkan bakatnya di bidang sains. Inilah rupanya yang menjadi kunci kedekatan Casey dan Hank. Casey kemudian mengajak ayahnya ke laboratorium rahasia mereka untuk melihat proyek sains yang dilakukan bersama kakek Hank. Kalau di kita ada yang namanya budidaya ikan lele, nah di laboratorium rahasia ini kita lihat Hank melakukan budidaya semut pintar. Kalau ada yang tertarik untuk belajar budidaya semut pintar ini karena prospek bisnisnya memang sangat bagus. Silahkan datang ke toko-toko buku terdekat untuk mendapatkan bukunya yang ditulis oleh Scott Lang sendiri. Dengan judul Cara Cepat Melunasi Hutang Pinjol adalah dengan cara tidak meminjamnya. Mari kita tinggalkan Hank dan budidaya semut pintarnya. Karena Casey akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Berkat kepintarannya dan ditambah lagi ia kini tinggal bersama orang-orang hebat. Seperti Hank, Janet, dan Hope. Ia berhasil menciptakan sebuah alat yang bisa mendeteksi dan memetakan dunia kuantum. Semua bersukacita saat mencoba teleskop subatomik ciptaan Casey. Namun, saat mengetahui bahwa ciptaan Casey bekerja dengan mengirim sinyal ke dunia kuantum, tiba-tiba saja Janet menjadi panik dan langsung mencabut kabel daya yang terhubung ke alat ciptaan Casey tersebut, yang membuat alat Casey mati seketika. Tentu saja semua heran melihat reaksi berlebihan Janet. Namun belum sempat Janet menjelaskan, tiba-tiba alat Casey hidup kembali dengan sendirinya dan ciptakan sebuah portal yang menarik semua yang ada di laboratorium tersebut, termasuk semua anggota keluarga manusia semut dan juga semut-semut pintarnya. Portal misterius tersebut ternyata membawa mereka ke dalam dunia kuantum. Sayangnya meski mereka masuk lewat lubang yang sama, mereka keluar di tempat yang berbeda. Maka dimulailah petualangan kita di dunia kuantum. Berkat CGI kualitas Marvel, imajinasi tentang dunia kuantum benar-benar memanjakan mata. Sebuah dunia yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Begitu mempesona, sangat berbeda dengan yang digambarkan pada seri-seri sebelumnya, di mana dunia kuantum digambarkan penuh dengan lorong-lorong abstrak. Dunia kuantum kali ini dipenuhi berbagai macam jenis makhluk hidup, dari tumbuhan sampai monster. Tapi keindahan itu tidak bisa dinikmati oleh Scott dan Casey karena mereka baru saja dibuat kalang kabut ketika sedang memandang matahari yang tiba-tiba saja mendekat dan menyerang mereka. Rupanya yang mereka sangka matahari itu ternyata adalah sejenis monster ubur-ubur api yang berukuran sangatlah besar. Dan belum selesai mereka berurusan dengan monster-monster, segerombolan pasukan makhluk asing yang dipimpin oleh siluman kepala neon datang mengepung kedua ayah dan anak ini. Hank dan Hope juga kita semua gagal mendapatkan jawaban dari Janet. Perjalanan mereka terhenti karena mereka baru saja bertemu sekelompok orang-orang kuantum. Bertemu dengan orang-orang asing yang dandannya mirip bandit padang pasir itu membuat ketiga orang ini waspada. Namun Janet dengan tenang menghampiri mereka. Lalu seseorang dengan kepala tertutup jubah yang sepertinya merupakan pemimpin dari kelompok orang-orang tersebut datang menghampiri Janet. Mereka berdua berdiri saling tatap dan orang itu pun kemudian turunkan penutup kepalanya.
yang memperlihatkan sebuah wajah alien bermata empat mirip hewan reptil. Dan tiba-tiba keduanya saling serang. Tapi dalam beberapa gerakan, Janet berhasil merebut pisau orang tersebut. Kemudian bergerak memotong tangannya dan menikamnya tepat di bagian dada. Anehnya, tidak ada darah di situ. Pisau tersebut malah masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Lalu muncul kembali bersama dengan tangannya yang putus tadi. Wow, lalu seolah tidak terjadi apa-apa. Janet dan orang itu berpelukan lalu tertawa bersama-sama. Sepertinya itu cara mereka bilang apa kabar. Mungkin mereka pernah ikut PDAS, yaitu Persatuan Debus Antar Semesta. Sementara itu, Scott dan Casey yang ditangkap oleh siluman kepala neon ternyata dibawa ke tempat persembunyian pribumi dunia kuantum yang memberontak terhadap penguasa. Berkat minum jus jambu yang berasal dari cairan tubuh monster, Scott dan Casey bisa mengerti dan berbicara bahasa dunia kuantum, yaitu bahasa Inggris. Bahkan Scott mendapatkan julukan manusia berlubang 7. Kemudian Scott dan Casey diintegrasi dibantu oleh seorang pribumi yang memiliki kemampuan telepati. Meskipun mereka setuju bahwa kedua ayah anak ini tidak berbahaya, namun Jentora, sang pimpinan pemberontak, berpendapat lain. Beralih kepada Janet. Dengan mengendarai hewan terbang yang mirip ikan pari itu, mereka mendatangi sebuah kota yang dipadati dengan beragam penghuni dunia kuantum. Kemudian mereka memasuki sebuah bar rahasia. Lalu Janet memesan minuman mirip jus jambu agar mereka bisa mengerti bahasa dunia kuantum. Di sini kita bisa lihat beraneka ragam makhluk dengan bentuk-bentuk yang aneh. Sampai ada yang mirip brokoli segala, guys. Tujuan Janet ke sini adalah untuk bertemu seorang kawan lama agar bisa mendapatkan informasi mengenai keberadaan Scott dan Casey. Sementara itu, Scott dan Casey mengetahui bahwa para pemberontak ini sebenarnya adalah korban penindasan sang penakluk yang merampas tanah dan juga kehidupan mereka. Casey yang bersimpati pada perjuangan pemberontakan ini berniat membantu mereka, namun ia kecewa karena Scott, sang ayah, malah melarangnya. Scott hanya ingin menemukan Hope, Hank, dan Janet dan pergi dari sini. Jentora terkejut ketika mengetahui bahwa Scott datang ke dunia kuantum bersama Janet. I know her. She shouldn't be here. Kita kembali kepada Janet yang berusaha mendapatkan informasi dari kawan lamanya Klilar. Pertempuran pun terjadi. Jelas mereka bukan tandingan keluarga manusia semut. Hope melesat ke sana kemari bagaikan lebah menghajar musuh. Janet kemudian membajak pesawat Klilar. Sementara itu, sebelum kabur, Hank lemparkan chip pembesar ke dalam gelas berisi cumi-cumi alien sebagai pengalih perhatian. Setelah mereka berhasil melarikan diri, barulah Janet membuka rahasia tentang kejadian sebenarnya yang ia alami saat terdampar di dunia kuantum 30 tahun yang lalu. Dimulai oleh pertemuan dengan sosok misterius yang menyelamatkan dirinya di awal cerita, yaitu Kang terdampar di dunia kuantum dikarenakan bagian inti tenaga pesawatnya rusak. Sebuah pesawat super canggih yang bisa melakukan perjalanan waktu dan perjalanan antar semesta. Janet yang senang karena setelah sekian lama hidup sendiri di dunia kuantum kini akhirnya mendapatkan teman. Dengan senang hati kemudian ia membantu memperbaiki pesawat Kang. Apalagi Kang juga berjanji akan mengantar Janet pulang ke bumi dengan pesawatnya. Pada periode ini Janet juga belum mengetahui atau belum bertemu dengan orang-orang pribumi di dunia kuantum. Bertahun-tahun kemudian dengan alat seadanya akhirnya pesawat Kang berhasil diperbaiki. Ketika pesawat mulai menyala, Janet yang saat itu sedang menyentuh bagian luar pesawat tiba-tiba melihat kilasan memori milik Kang. Pesawat Kang memang memiliki teknologi yang menyatu dengan sistem saraf pemiliknya. Mungkin itulah sebabnya Janet bisa melihat ingatan Kang.
Janet terkejut ketika melihat ingatan Kang. Dalam ingatan itu, Kang menghancurkan planet-planet yang ada di multiverse. Kang adalah sang penakluk. Dengan pesawatnya yang bisa keluar masuk multiverse, tidak akan ada dunia yang bisa selamat dari genggamannya. Kang tahu bahwa Janet telah mengetahui siapa dirinya, tapi dengan ekspresi yang misterius, ia tetap membujuk Janet untuk pulang bersamanya ke bumi. Janet sadar meskipun ia sangat ingin pulang, tapi bumi terancam bahaya bila Kang berhasil keluar dari dunia kuantum. Melawan pun tidak mungkin, karena ia tahu dari kilasan memori Kang jauh lebih kuat dari dirinya. Tapi ia tetap harus bertindak. Dengan gerakan cepat disambarnya bagian inti mesin pesawat yang bentuknya sebesar bola tenis itu. Lalu ditempelkannya pada chip pembesar yang berada di tangannya. Kemudian ia lemparkan ke arah Kang. Bagian inti pesawat tadi membesar dan meledakkan energi dahsyat ke segala arah. Namun itu tidak cukup kuat untuk bisa menghancurkan Kang. Janet yang berubah menjadi kecil segera melesat meninggalkan tempat itu. Dan sejak saat itu, Janet habiskan seluruh hidupnya di dunia kuantum menjadi buruan Kang. Karena satu-satunya yang bisa mengembalikan inti pesawat itu ke dalam keadaan semula adalah partikel PIM. Itulah sebabnya Kang akan selalu berusaha untuk menangkap Janet. Dan dalam usahanya mencari dan menangkap Janet, Kang kemudian temukan masyarakat dunia kuantum dan taklukkan mereka, lalu bangun kerajaannya di sana. Dan kedatangan Janet ke dunia kuantum kali ini membuka kembali kenangan tragis itu. Apalagi kini dirinya membawa tambahan 4 orang yang memiliki partikel PIM. Khawatir akan keselamatan Scott dan Casey dan juga keselamatan alam semesta, pilihan Janet sekarang adalah menemukan Scott dan Casey lalu pergi secepatnya dari dunia kuantum ini. Sementara itu, pimpinan pemberontak Jentora khawatir keberadaan Scott dan Casey bisa membahayakan keselamatan mereka. Apalagi kedua ayah dan anak ini juga memiliki hubungan dengan Janet, yang berarti sama saja dengan mengundang Kang untuk mengetahui tempat persembunyian mereka. Mereka harus segera pergi meninggalkan tempat itu. Benar saja, belum sempat Jentora dan orang-orangnya pergi, pasukan Kang datang menyerbu. Para pemberontak tidak hanya kalah jumlah pasukan tempur, tapi juga kalah senjata. Perlawanan seadanya dibantu Scott dan Casey yang belajar menggunakan kostumnya untuk bertempur. Namun kedatangan MODOK yang berbentuk seperti robot kepala yang bisa terbang ini berhasil menghentikan perlawanan mereka. Ada kejutan kecil di sini. Ternyata MODOK adalah Darren, mantan direktur perusahaan PIM dan juga murid Hank Pym di seri pertama dulu, ketika kostumnya hancur saat melawan Scott di kamar Casey. Darren ternyata masuk ke dunia kuantum dan menjadi kaki tangan Kang. Scott dan Casey serta pimpinan pemberontak akhirnya ditangkap dan menjadi tahanan Kang. Tepat seperti dugaan Janet, Kang berencana menggunakan Scott untuk mendapatkan kembali inti pesawatnya di bawah ancaman Kang yang menjadikan Casey sebagai sandera. Scott tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginan Kang untuk mengambil inti pesawat. Saat memasuki inti pesawat, Scott terjebak badai probabilitas yang menyebabkan dirinya terbagi-bagi menjadi ribuan dan masing-masing menganggap dirinya adalah yang asli. Semuanya panik, berusaha kabur dan membuat keadaan menjadi sangat kacau. Paciwe, liar, rudet. Scott hampir saja gagal menjalankan misinya dan terkubur oleh ribuan dirinya yang lain. Untungnya Hope datang di saat genting, dan dengan bantuannya Scott berhasil mengembalikan inti pesawat pada keadaan semula dan Kang sudah menunggu. Meskipun dibantu oleh Hank dan Janet, Kang dengan mudah merebut inti pesawat dari tangan mereka. Dan akhirnya setelah sekian lama, Kang berhasil juga menangkap Janet.
Kang yang bersiap untuk keluar dari dunia kuantum dan menginvasi alam semesta bersama pasukan ciptaannya. Kaget ketika Casey berhasil membajak siaran propagandanya. Dibantu Jentora, Casey gunakan siaran tersebut untuk memanggil semua pribumi agar melakukan penyerangan ke kerajaan Kang. Dibantu oleh Scott dan Casey yang berubah menjadi raksasa, para pemberontak berhasil menggagalkan rencana Kang untuk pergi. Tapi Kang bukan lawan yang mudah. Saat ia turun tangan, keadaan menjadi berbalik. Dengan mudah ia mengalahkan para pemberontak yang dibantu Scott, Hope, dan Casey. Kang bahkan dengan sombong mengatakan bahwa perlawanan mereka tidak berarti baginya. Sombong. Karena ia bahkan telah berulang kali mengalahkan Avengers di semesta-semesta lain. Untungnya, keluarga manusia semut tidak jadi masuk dalam daftar korban Kang sang penakluk. Karena Hank yang dari tadi tidak kelihatan, datang membawa ribuan pasukan semut raksasa yang ternyata adalah semut pintar hasil budidaya Hank, yang terbawa ke dalam dunia kuantum dan berhasil berevolusi. Ribuan pasukan semut jumbo yang dilengkapi dengan persenjataan berhasil mengurung Kang dan menghancurkan perisai energinya. Cuman teriakannya saja yang terdengar saat Kang diseret pergi oleh ribuan semut. Sementara itu, Janet berhasil menggunakan inti pesawat Kang membuat portal untuk kembali ke rumah. Satu persatu keluarga Ant-Man berhasil memasuki portal. Tapi ternyata Kang yang berhasil meloloskan diri dari semut-semut nakal ingin ikut masuk ke portal. Scott berhasil mendorong Casey lebih dulu masuk ke portal dan berusaha menghalangi Kang. Sudah jelas Scott bukan tandingan sang penakluk, babak belur dan kehabisan tenaga. Scott kekeh menghalangi keinginan Kang untuk masuk ke portal. Ia bahkan berencana mengorbankan dirinya, menutup lubang portal dengan menghancurkan inti pesawat. Kang yang menyadari hal itu segera berlari untuk memasuki portal. Tapi tiba-tiba dirinya terlempar terkena tembakan Hope yang masuk kembali ke dalam portal. Hope menyerang Kang bertubi-tubi yang menyebabkan Kang terlempar menghantam inti pesawat yang kemudian meledak bersama dirinya. Meledaknya inti pesawat juga menutup lubang portal sehingga Scott dan Hope terjebak lagi di dunia kuantum yang nantinya akan jadi bahan cerita untuk sequel berikutnya. Tapi itu sepertinya tidak akan terjadi karena Casey dan alat pendeteksi dunia kuantum miliknya berhasil membuat lubang portal tepat di belakang Scott dan Hope. Sekian dan terima kasih. Tak terasa kita sudah berada di penghujung film. Semoga rindu para Cinema Lovers pada film keluaran Marvel bisa terobati dengan hadirnya Ant-Man seri ketiga ini. Dimana pada seri ketiga ini Ant-Man masih setia mengusung tema keluarga yang sangat kental sehingga sangat cocok sekali bila ditonton bersama keluarga Cinema Lovers sekalian. Semoga bisa menjadi hiburan yang menyenangkan bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya lalu hidupkan loncengnya biar tetap up to date. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Salam Cinema Lovers. Bye-bye.